Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Teman-teman yang baru pertama nonton ini, mungkin aku harus memperkenalkan diri biar kita lebih mengenal lagi. Perkenalkan, aku Sona. Aku adalah education and literacy enthusiast. Ya, di channel ini aku banyak membahas tentang yang namanya literasi, kepenulisan, dan juga reading seperti itu. Selanjutnya juga ngebahas tentang pendidikan in terms of teaching dan juga learning. Dan juga bakal ngebahas tentang getting wisdom seperti itu. Aku selain seorang pendidik, dalam artian di sini adalah seorang guru, juga penulis. Syukur alhamdulillah sejauh ini udah publish 2 buku. Diorama Akal untuk buku yang pertama, dan yang buku kedua adalah tugas esai 10.000 kata. Untuk teman-teman yang penasaran dengan karyaku atau bukuku, teman-teman bisa aja baca di link yang sudah aku sematkan di deskripsi. Jadi bisa aja meluncur di sana, di link tersebut, untuk membeli karyaku dan juga menikmati karya tulisku. Oke, teman-teman sekalian, aku bakal ngebahas tentang yang namanya jangan mendengarkan pembaca. Sedikit informasi bahwasanya video ini aku tujukan untuk kalian yang menulis atau seorang penulis dan baru, secara spesifik masih baru dalam menulis selayaknya aku gitu. Oke, mungkin aku terkesan mengguru ya, tapi mungkin ini yang aku rasakan sendiri dan aku ingin berbagi intinya. Jadi teman-teman sekalian, pada intinya adalah kalian sebagai penulis jangan terlalu mendengarkan kritikan atau masukan dari pembaca kalian gitu. Ya, mungkin sedikit kontroversi. It's kind of controversy that as a writer we need a reader, of course. Pembaca juga punya peran penting dalam artian tulisan kita atau karya kita itu banyak diterima oleh orang-orang atau tidak gitu. Semakin banyak pembaca menerima karya tulis kita, akan semakin membuktikan bahwasanya karya tulis kita atau buku kita itu juga baik ya, punya nilai yang baik. Intinya seperti itu. Tapi ya, intinya adalah pembaca itu punya POV sendiri ya dalam menilai karya kita, tulisan kita. Sehingga kita mesti hargai itu. POV dari ataupun perspektif dari pembaca itu sangat berguna, aku yakin, untuk penulis gitu loh. Karena pembaca punya pandangan tertentu dan mereka sampaikan ke kita dalam bentuk kritikan atau enggak masukan. Itu bisa menjadi informasi tambahan untuk kita sebagai penulis, sehingga dalam membuat karya berikutnya kita bisa menjadi lebih objektif lagi. Oh, kemarin dikritik seperti ini oleh pembaca atau diberi masukan seperti ini, kita jadikan suatu pembelajaran tertentu, dan alhasil kita bisa bikin formula baru dalam berkarya untuk next work seperti itu. Tapi ya kita mesti hati-hati gitu loh. Intinya adalah mesti hati-hati dalam artian terlalu banyak atau terlalu seringnya kita mendengarkan masukan atau kritikan dari pembaca kita gitu. Alhasil ketakutannya adalah membuat kita itu takut dalam berkarya. Karena berpikirnya adalah gini ya, kritikan atau enggak masukan itu mungkin untuk penulis-penulis awal terkadang menyakitkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi, dalam artian sesuatu hal yang baik, dalam artian ya mungkin bisa kritikan pedas, bahkan bisa ekstrimnya adalah cemoohan gitu loh. Apa sih karya kayak gini gitu loh, ya kan? Itu seringkali membuat kita down gitu sebagai penulis awal gitu kan. Kurang baik di mata orang ini, jelek di mata orang itu gitu kan. Sehingga kita insecure gitu kan, overthinking jatuhnya, sehingga takut untuk menulis, takut untuk berkarya, membuat karya-karya selanjutnya gitu. Dan kita nggak bisa optimal alhasil. Atau bahkan puncaknya adalah karena terlalu seringnya mendengarkan kritikan dan masukan,
kita bingung mau nulis apa sehingga kita mandek menulis, dalam artian we no longer write anymore gitu, ya kan. So be careful with that, ya kan. Kita mesti bijaksananya adalah kita mesti emang memfilter, ya kan, apa yang menjadi masukan dari pembaca, kritikan dari pembaca. Kita lihat secara bijaksana bahwasanya siapa sih yang memberikan masukan, siapa sih yang mengkritik, dan apa sih kritikannya, dalam bentuk seperti apa konkretnya atau konteksnya, dan juga bagaimana kritikan itu disampaikan. Dan lebih jauh lagi kita tahu kenapa sih orang ini mengkritik seperti itu atau memberikan masukan seperti itu, esensinya apa gitu. Kalau emang untuk kepentingan yang baik untuk kita, oke, tapi dilihat dulu bagaimana cara menyampaikan dan juga siapa dan apanya seperti itu. Let's say sekalipun once the one who criticize our work is a public figure, we have to be careful gitu. Meskipun misalnya ambil contoh book reviewer gitu kan, kita di review karena kita oleh book reviewer dan dia mengkritik cukup pedas, intinya kayak gitu. Ya it's okay gitu kan, dia emang punya capability dalam mereview. Atau enggak bahkan penulis terkenal deh gitu, penulis yang benar-benar karyanya udah bestseller akan, terus kita dikritik semisal, ya kita terima aja gitu kan, karena mereka punya kemampuan dalam menilai gitu, kemampuan dalam mencermati karya gitu. Tapi kita lihat dulu juga gitu, intinya sih meskipun dia orang yang hebat, punya kapabilitas gitu kan dalam menilai karya seseorang, ya kita nggak mesti harus terima itu ya. Karena begini teman-teman sekalian, sebagai penulis, ini catatan pentingnya, sebagai penulis kita itu mesti bisa memahami kemampuan diri dan juga memahami karya kita sendiri. Itu poin pentingnya. Jadi pembaca itu penting perannya untuk untuk kita sebagai penulis. Tapi yang lebih penting lagi, kita itu sebagai pembaca harus tahu diri, intinya kayak gitu. Self reflection. Kita mesti tahu kemampuan kita itu seperti apa. Kalau misalnya kita sadari kemampuan kita itu masih kurang dalam menulis, ya udah kita mesti belajar lagi gitu, ya kan. Atau enggak kita itu punya kelebihan, punya potensi, tapi kekurangannya di sisi yang ini, ya kita harus perbaiki. Terus misalnya apalagi ya, kita itu tidak hati-hati di konteks seperti ini dalam menulis, ya udah kita harus tambal itu semua gitu loh, ya kan. Intinya sih kelebihan dan kekurangan, potensi gitu kan, dan sesuatu yang bisa ambil contoh, kita menulis tapi kekurangan kita itu dari faktor eksternal, ya kita harus bagaimana terhadap faktor eksternal tersebut gitu, sehingga tidak terpengaruh ketika kita berproses dalam membuat karya gitu. Jadi kita memang harus melihat kemampuan diri kita itu seperti apa, dan kalau ada kekurangan ya mesti harus dibenahi. Ditambah lagi kemampuan yang selama ini minor, ya jangan sampai kita ya udah acuh itu aja, enggak, tapi kita mesti aware dan juga membuat itu sebagai formula baik untuk kita di masa depan dalam membuat karya berikutnya gitu. Terus kita mesti lihat karya kita itu kekurangan seperti apa. Sejauh ini kita ini berkarya, ya pasti ada kekurangan, nggak mesti kita berkarya terus langsung baik gitu kan. Even karya kita itu banyak diterima oleh masyarakat gitu kan, tetap pasti ada poin minusnya. Jadi kita mesti harus bijaksana terhadap poin minus tersebut, ya kan, dalam karya. Tapi kita lihat mesti harus kita apakan nih karya minus seperti ini gitu loh, ya kan. Karya udah menjadi karya, ada poin minusnya, dan kita mesti harus pelajari poin minusnya tersebut. Tapi harus kita apakan di poin minus ini sehingga bisa menjadi keunikan tersendiri. Itu proses kreatif kita dalam mempromosikan karya kita. Jadi kita mesti tahu itu. Catatan penting yang lain adalah kita emang nggak mesti harus dengarkan pembaca kita, tapi yang poin yang sangat penting atau krusial bagiku di sini adalah penulis itu harus punya idealisme gitu. Idealisme dalam seorang penulis ini cukup besar ya perannya, dan cukup fundamental kalau menurutku. Karena
idealisme ini adalah sebagai bentuk keunikan kita dalam berkreativitas gitu loh. Menulis, menciptakan karya adalah proses kreatif gitu. Itu benar-benar dibutuhkan sebuah keunikan gitu loh. Dan keunikan itu seringkali muncul dari idealisme kita. Memang ada faktor lain kalau kita membahas keunikan terkait ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita, itu menjadi poin keunikan dalam proses kreatif kita. Tapi idealisme kita, mimpi kita, gitu kan, hal semacam bersangkutan dengan keakuan kita, itu menjadi keunikan tersendiri. Gitu. Karyaku pasti juga berbeda dengan karya dari Terillier, for example, gitu. Atau enggak berbeda dengan karya yang diciptakan oleh De Lestari dan seterusnya, ya kan? Karena De Lestari punya keunikan dirinya sendiri yang dia bawakan dalam bentuk tulisannya, Terillier pun juga demikian. Aku pun juga demikian, punya keakuanku sendiri dalam karyaku, dan itulah idealismeku. Gitu. Aku pengen tulisanku, fiksiku itu ada esensi filsafatnya, ada esensi filsafat di dalamnya gitu. Itu keakuanku dan itu idealismeku yang ingin aku bawa, aku masukkan ke dalam karya tulisku, dalam bukuku. Sehingga penting aku rasa penulis itu punya idealisme tadi, karena untuk membuat suatu keunikan. Tidak hanya keunikan, melainkan juga kontrol karya gitu. Jadi ketika kita punya idealisme gitu kan, kita itu bisa membuat karya yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi kita tidak melulu emang mendengarkan apa yang dikatakan pembaca ya gitu. Buat karya yang seperti ini, buat seperti itu, dan seperti demikian gitu. Oke, itu baik yang aku bilang tadi di awal. Tapi kita itu pengen berkarya yang nggak putus kan, misalnya karya ini udah kelar gitu, selanjutnya bagaimana karya bingung kayak gitu, atau bahkan tidak berkarya lagi, enggak. Tapi ketika kita punya idealisme, kita tuh punya kontrol karya. Oh, aku pengen nantinya karya pertamaku ini, karya keduaku ini, karya ketigaku seperti ini, seperti itu, keempatnya dan seterusnya kayak ini. Ada kontrol karya. Dari setiap karya yang kita ciptakan itu punya esensi esensi tersendiri, atau bahkan punya esensi yang saling berkesinambungan gitu. Aku teringat dari vokalisnya Pusakata gitu kan, yang dulu menjadi vokalisnya Payung Teduh, bahwasanya setiap lagunya itu punya kesinambungan cerita gitu. Jadi setiap lagu-lagu dalam satu album itu, bahkan album sampai album berikutnya itu punya cerita yang sebenarnya tidak terpisah. Itu sangat unik bagiku gitu kan. Aku yakin itu proses itu muncul dari idealismenya gitu. Dan aku rasa sih penulis juga bisa membuat seperti itu, dalam artian dalam menulis karya pertama, kedua, ketiga itu punya esensi yang serupa, atau enggak memang satu kesatuan gitu. Let's say kalau kita mau menulis karya tulis atau buku semacam sequel Harry Potter for example gitu kan. Harry Potter tuh bukunya ada banyak, nggak hanya satu Harry Potter saja, satu buku gitu. Banyak kan gitu loh. Ya kan? Jadi setiap buku pertama, buku kedua berkesinambungan ceritanya, tidak putus. Jadi satu cerita dibentuk menjadi 8 buku seperti itu, ya kan? Dan penulis-penulis lain pun yang mau membuat karya seperti itu, ya kan? Aku rasa punya idealismenya gitu. Sehingga kontrol karya dari karya pertama atau buku pertama, kedua, ketiga tidak lepas. Punya substansi yang sama, esensi yang sama juga, dan nilai-nilai yang sama juga. Well, aku rasa demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum aku akhiri, jangan lupa aku ingatkan bahwasanya kalau kalian mau baca bukuku atau beli bukuku, langsung aja ke link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja beli. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.